Ini adalah alat dan cara memperoleh pengetahuan, versinya Al-Amiri. Kalau ini insya Allah teman-teman bisa paham lah ya. Kita punya 4 alat, kata Al-Amiri. Kalau saya kan biasanya pakai yang 6 itu. Kalau beliau 4. Akal, wahyu, eksperimen, dan kreativitas imajinatif. Kuwah, sina'ah, mutakotimah. Daya kreatif untuk maju. Ini bisa menangkap pengetahuan. Jadi akal sumber pengetahuan, wahyu sumber pengetahuan, eksperimen percobaan juga sumber pengetahuan, dan kuwah sina'ah mutakotimah. Daya kreatif, dorongan untuk menemukan hal-hal baru. Jalannya ada 3. Jadi kalau kita ingin memperoleh pengetahuan, bisa dengan cara taklid, bisa dengan iqna, bisa dengan burhan. Taklid itu meniru, iqna itu persuasi, semacam ceramah. Kayak gini ini mungkin iqna, persuasi. Ada burhan, kalau burhan demonstrasi. Berpikir sendiri, menalar sendiri, melakukan rekonstruksi nalar sendiri, itu namanya burhan. Jadi kalau ini sederhana, teman-teman langsung bisa menangkap ya, bahwa ada akal, ada wahyu, ada eksperimen, ada imajinasi, daya kreatif. Jalannya bisa imitasi. Imitasi ini paling ringan karena tinggal niru saja. Persuasi lebih berat sedikit karena kita tidak sekedar niru tapi memahami. Sementara yang paling berat burhan. Kalau burhan demonstrasi. Ada yang namanya burhan di sini. Tukang demonstrasi. Demonstrasi di situ cara berpikir nalar. Jadi demonstrasi akal maksudnya, cara berpikir. Nah, ini alat dan cara. Ini menarik ya. Menariknya di mana akal masuk, wahyu masuk, eksperimen masuk. Rasional masuk, religius masuk, empiris masuk, bahkan imajinatif, kuwah sina'ah tadi masuk. Berarti yang ranah-ranah seni juga masuk. 4-4-nya diakui oleh Al-Amiri. Kan ada orang itu yang hanya percaya wahyu saja tanpa akal. Ada yang akal saja tanpa wahyu. Ada yang saintisme, mendewa-dewakan sains, empiris saja. Ada yang anggap seni itu bukan ilmu dan lain sebagainya. Kalau di Al-Amiri diakomodasi semua. Jalan pengetahuan juga realistis. Yo kadang yo pakai taklid, kadang yo pakai persuasi, kadang yo pakai burhan. Kalau burhan berat yo iqna. Iqna terlalu berat yo imitasi, niru saja ndak apa-apa. Lumayan. Ini alat dan cara memperoleh pengetahuan. Yo yang muda-muda ini 4-4-nya ini harus hidup. Ndak boleh ada yang redup karena ini masa depan. Yang menguasai alat-alat ini nanti yang menguasai peradaban. Kita lanjutkan. Kesempurnaan ilmu. Kata Al-Amiri, nanti boleh dicek ya di Al-Itmam fi Fadhailil Anam. Kata beliau tidak setuju kalau ada yang bilang sign for sign atau ilmu untuk ilmu. Karena ilmu itu dasarnya amal. Tidak apa-apa kok Pak, ini hanya ilmu saja untuk pengetahuan saja kok Pak. Tidak saya jalankan, tidak kata. Itu berarti nanti ilmunya tidak sempurna. Ilmu utuh itu ya ketika gandeng dengan amal. Ini kalau diterjemahkan dalam budaya Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku.
Ngapain ilmumu banyak-banyak, tinggi-tinggi kalau kelakuanmu tidak berubah selaras dengan ilmumu? Ngapain kamu belajar capek-capek kalau kualitas hidupmu tidak meningkat sebagaimana pengetahuanmu? Maka ilmu itu utuh sempurna kalau dia gandeng dengan amal. Bahkan lebih jauh, kata Al-Amiri, tanpa amal manusia tidak akan maju. Dan pada akhirnya pembangunan terhambat. Apakah negara, apakah politik. Kenapa? Karena kalau ilmu tidak dijalankan, pada akhirnya urusan-urusan tata politik, tata masyarakat tanpa ilmu dijalankan oleh orang-orang yang bodoh. Kalau itu yang terjadi, bencana. Kenapa? Berarti urusan-urusan praktis diserahkan orang yang tidak punya ilmu, tidak ada ahlinya. Pada akhirnya kehancuran saja yang terjadi. Jadi ini mungkin peringatan untuk kita ya. Kalau kita hari ini kan era ketika ilmu itu membanjir, pengetahuan itu tidak bisa dibendung, kita ngerti apa saja hari ini, apalagi ada medsos. Mungkin kamu hari ini punya informasi tentang artis mana yang mau cerai, artis mana yang ini kan lengkap info di kepalamu. Itu kan banjir informasi. Ambillah hikmah dari setiap ilmu pengetahuan yang kamu punya, kemudian hidupkan itu dalam keseharian. Jadi kalau ada adagium dalam bahasa Jawa yang terkenal sekali, urip itu urup. Gimana sih hidup itu nyala? Bagaimana sih menyalakan hidup itu dengan ilmu? Jadi bukan dengan marah-marah, bukan dengan yang negatif-negatif, tapi dengan ilmu. Nyalakan hidup dengan ilmu. Tanpa bekal ilmu, kalian tidak akan bisa menyalakan hidupmu. Menyala itu kan simbol kamu bisa menerangi, mencerahkan sekelilingmu. Untuk bisa menerangi sekelilingmu, tentu saja modalnya adalah ilmu. Untuk bisa ilmu jadi cahaya, dia harus nyambung dengan amal. Makanya dulu di sesi muhasabah, saya sarankan teman-teman itu sekali-sekali bikin list apa yang sudah saya ketahui dan baik, tapi masih belum saya jalankan. Kira-kira apa saja nanti di list, terus pelan-pelan diwujudkan. Biar kita mendapat barokah dan kemuliaannya ilmu. Biar ilmu kita berbuah. Tidak sekedar disimpan atau sekedar buat gaya-gayanan, pamer-pameran. Yang kadang-kadang kalau mahasiswa itu kan kadang ilmu itu bahan diskusi saja. Kalau diskusi luar biasa, tinggi-tinggi, tapi tidak nyambung dengan kenyataannya. Saya dulu ada mahasiswa yang nulis skripsi, temanya tentang keutamaan air. Tapi satu ketika dia bimbingan dan belum mandi. Jadi ngadep itu masih riye-riye bangun tidur gitu ya. Terus tak guyoni, lah kamu bahas keutamaan air tapi belum mandi, apa percaya orang dengan tulisanmu. Jadi maka yuk kesempurnaan ilmu dengan amal. Nah, sekarang agak teoritis. Al-Amiri membagi ilmu dalam dua kategori. Yang pertama al-ulum al-hikmiyah. Yang kedua al-ulum al-milliyah. Al-hikmiyah itu ilmu-ilmu level hikmah. Ini yang ilmu akal tadi ya, ilmu yang dasarnya rasio, metafisika, matematika, ilmu fisika dan lain sebagainya. Namanya ilmu hikmiyah.
Kok kita pakai belajar ilmu-ilmu ini? Toh apa ndak cukup ilmu agama saja? Alasannya Al-Amiri 4 ini. Yang pertama, ndak usah khawatir kok. Akal itu akan selalu sesuai dengan wahyu. Akal dalam kondisi jernih ya. Maka belajar ilmu-ilmu ini tidak akan bertentangan dengan agama. Mungkin melengkapi wawasan keagamaanmu. Karena banyak wawasan-wawasan agama itu tidak cukup hanya dengan dalil keagamaan, tapi butuh dukungan ilmu-ilmu hikmiyah ini, ilmu rasional ini. Misalnya, kalian misalnya apalah, kurban. Butuh binatang kurban yang sehat. Loh itu kalau kamu tidak ngerti ilmu tentang hewan yang sehat, ya sulit. Misalnya kamu sholat harus nutup aurat. Itu nutup aurat kan pakai baju, pakai kostumnya, pakai. Itu kan kamu juga harus ngerti teknologi, garment teknologi, bikin bajunya dan lain sebagainya. Waris, perlu kemampuan matematika. Dan banyak, tidak mungkin kita meninggalkan ulum hikmiyah. Kita pasti perlu itu. Dan Islam memang menganjurkan kita mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat. Jadi matematika, fisika, itu kan manfaat semua. Terus, yang ketiga, tidak usah khawatir, ilmu-ilmu itu bertanggung jawab kok. Semua ilmu pengetahuan itu berdiri di atas metode, bukti, dan kaidah-kaidah yang logis. Semuanya ada buktinya dan bisa diuji. Dan Islam kan juga begitu. Kita juga diminta beriman secara sadar, tidak boleh taklid. Ya untuk tidak taklid kan harus ngerti ilmunya. Jadi Islam juga menyarankan itu. Dan tepat seperti itu yang dilakukan oleh ilmu-ilmu. Dia menggunakan logika, dia menyusun bukti, dia terbuka untuk diverifikasi, dan seterusnya. Itu alasan kedua. Jadi mode ilmu dengan mode agama, jadi mode ulum hikmiyah dengan ulum milliyah itu sebenarnya sama. Sama-sama bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diverifikasi proses dan hasilnya. Yang ketiga, ya tentu saja ilmu itu manfaatnya besar untuk hidup. Wong ilmu itu sangunya orang hidup. Kalau kita ingin hidup secara bermanfaat, maslahat, ya jalurnya tetap ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa jadi orang yang bermanfaat. Tanpa ilmu mungkin kita inginnya memberi manfaat malah membahayakan orang. Bisa saja. Jadi ini pentingnya ulum hikmiyah. Maka dia harus dipelajari. Nanti kalau di Imam Ghazali bahkan ya hukumnya fardu kifayah. Tidak hanya sunnah. Fardu kifayah itu harus ada sekelompok umat Islam yang menguasai ini. Kalau tidak ada yang menguasai sama sekali dosa semuanya. Jadi, Pak itu kan ilmu duniawi Pak. Sudahlah tidak menguasai juga tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa sih kalau ada yang lain yang menguasai. Tapi kalau tidak ada semua yang menguasai, terus jatuhnya dosa. Itu kan resikonya fardu kifayah. Karena apa? Ya kita butuh itu. Kalau kita sama sekali tidak punya yang ahli itu, ya nanti akhirnya kita memerlukan bantuan yang lain. Yang mungkin tidak cocok pandangan hidupnya dengan kita. Makanya tidak apa-apa. Yang mahasiswa jurusannya macam-macam itu alhamdulillah. Kalau semuanya jurusannya sama, misalnya ini sak ruangan ini jurusannya filsafat kabeh. Itu ya ruwet juga dunia ini. Nanti kerjaannya debat, terus kerjaannya wis. Ya ada yang filsafat, ada yang matematika, ada yang biologi, ada yang kedokteran, ada yang jadi lengkap. Mungkin di situ salah satu rahasia
ikhtilafu ummati rahmah. Beda-bedanya, perbedaan di antara umatku itu anugerah loh sebenarnya. Karena kalau sama malah tidak kuat. Kita kuat itu karena beda-beda. Ini al-ulum al-hikmiyah. Yang kedua, al-ulum al-milliyah. Kalau ini ilmu agama. Teman-teman sudah tahu ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu lugha, ilmu bahasa, dan lain-lain. Ilmu ini penting. Pentingnya apa? Yang pertama, ilmu ini akan meneguhkan, menegaskan keyakinan dan penghambaan kita pada Allah. Kita tambah kenal agama kita. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada peribahasa, tak kenal maka ya kalau tidak kenal ya tidak paham. Kalau tidak kenal paling kamu cuma ngelirik-ngelirik saja, tidak berani menyapa. Oke, doa agama juga begitu. Kalau tidak kenal ya kamu tidak dekat. Kalau tidak dekat, tidak akan ketemu makna, rahasia, dan manfaat-manfaatnya. Maka yo ngertilah serba sedikit tentang ilmu ini. Alhamdulillah kalau ingin jadi ahli. Yang kedua, ilmu ini tidak hanya untuk kebutuhan pribadi-pribadi, tapi juga masyarakat membutuhkannya. Umat manusia membutuhkannya. Jangan dikira kalau Pak ilmu saya kan hadis, Pak Quran, Pak berarti saya bisanya memberi manfaat untuk umat Islam saja. Tidak. Nilai-nilai dalam agama itu universal. Kalau kalian baik secara agamamu, itu kontribusimu juga besar kok, tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk semua manusia. Itu mungkin nama lain dari rahmatan lil alamin. Kalau kamu jadi orang jujur misalnya, agama memerintahkan jujur, dengan kamu jujur ya kontribusimu kan tidak hanya untuk umat Islam saja. Semua orang lain juga mendapat efek dari kejujuranmu. Mungkin kamu satu kantor ada macam-macam agama. Begitu kamu jujur, yang menikmati kejujuranmu kan tidak hanya yang satu agama, ya macam-macam agama itu juga ikut menikmati. Jadi itu rahasia kedua, kenapa ilmu ini ya monggo saja kalau ada yang ingin mendalaminya. Dan manfaatnya ya tidak hanya individual atau untuk kelompok kita saja, tapi juga untuk seluruh alam semesta. Itulah rahmatan lil alamin. Yang ketiga, karena pendapatnya Al-Amiri, wahyu itu dari sisi keutamaan lebih tinggi daripada akal, yo implikasinya ilmu-ilmu ini juga lebih utama dari ilmu-ilmu rasional. Sederhananya begini, misalnya kita ngaku muslim, terus ditanya, bisa ngaji enggak? Itu kan bagian dari ilmu Al-Quran. Terus kita jawab, enggak bisa. Lu gimana sih katanya muslim kok enggak bisa ngaji? Nah, itu kan orang bisa menyalahkan kita. Tapi kalau terus tanya, bisa matematika enggak? Enggak bisa, kan enggak apa-apa. Mungkin ilmu yang lain bisa. Nah ini ilustrasinya begitu. Kenapa oleh Al-Amiri? Ini lebih utama. Termasuk karena sumbernya langsung dari Allah. Dibawa oleh Nabi yang maksum. Sementara kalau ilmu-ilmu yang lain itu kan oleh manusia biasa. Sederhananya itu yang disebut al-ulum al-milliyah. Berarti apakah kalian kuliah di universitas yang Islam atau yang umum? Sama. Yang umum ulum hikmiyah, yang Islam ulum milliyah, sama-sama utama, tidak apa-apa. Jangan minder. Jadi, oke ya. Yang sering jadi masalah itu kan berpikir mendikotomi terus menghierarki. Menang-menangan. Nanti yang ilmu agama nganggap, alah ilmu umum itu apa? Cuma mikir dunia. Kita loh dunia akhirat. Nanti gitu. Ya. Nanti yang kuliah umum juga begitu. Alah ilmu agama itu apa? Itu kan bukan ilmu, itu ideologi.
Kalau ilmu itu ya kayak ilmu saya ini. Nah, itu ya nanti menang-menangan, akhirnya konflik. Akhirnya rame. Padahal kata Al-Amiri ya dua-duanya sama-sama penting. Ada ranah, konteks, dan wilayahnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah ketemu makna ilmu dan kategori-kategorinya menurut Al-Amiri. Ada mungkin penting untuk teman-teman. Kata Al-Amiri, di antara ilmu-ilmu milliyah tadi, ilmu agama tadi, ada dua yang penting. Yang paling penting. Apa? Yang pertama ilmu hadis. Yang kedua ilmu kalam. Wah, ini kalau di UIN jurusan hadis dan AFI ini ya, akidah filsafat. Ada alasannya kata Al-Amiri. Kenapa ilmu hadis? Orang yang belajar ilmu hadis, ini orang yang sangat serius menjaga transmisi ajaran Islam. Dalam ilmu hadis itu kan ya tidak sembarangan. Ini sanadnya dari siapa, sumbernya siapa, an siapa. Itu kan transmisinya jelas. Dan mereka sangat menjaga ini. Jadi itu yang mereka berjasa menjaga kemurnian agama. Mereka juga pakar bidang sejarah, pakar klarifikasi. Ini riwayatnya siapa? Termasuk pakar menentukan, oh ini orang ini tercela atau terpuji. Kok riwayatnya orang ini, padahal orang ini sering bohong loh. Apa kita terima riwayat dari dia? Itu kan kesibukannya orang-orang hadis. Jadi dan ini jasanya besar untuk menjaga kemurnian ajaran. Mereka pakar klarifikasi. Kata Al-Amiri, ahli hadis paling layak untuk menempati posisi mujtahid. Karena mereka yang dianggap mendalam bidang agama, mereka yang menjaga kemurniannya agama. Ya ini pendapatnya Al-Amiri, kamu jangan. Ya mungkin semuanya penting, cuma keistimewaannya ilmu hadis di situ. Ada lagi ilmu kalam. Apa istimewanya ilmu kalam? Kata Al-Amiri, ilmu kalam ini berperan penting menegaskan keimanan. Usuluddin. Nah, lumayan kalau usuluddin fakultas ya. Jadi lebih luas. Jadi ilmu kalam ini perannya apa? Loh, orang jadi ngerti agamanya secara rasional. Orang keimanannya jadi tambah kuat karena dikaji secara mendalam. Jadi, agama itu memang dasarnya kepercayaan, tapi kepercayaan plus pemahaman akan jauh lebih kuat daripada percaya saja. Ya kayak kalian itu loh, kok kamu percaya temanmu itu? Nggak tahu sih, tapi ya sudahlah saya percaya saja. Itu kan dibandingkan yang, oh iya saya percaya dia, karena dia selama ini track recordnya bagus, dia selama ini, itu bisa menjelaskan, itu jauh lebih kuat. Yang kedua, ilmu kalam lah yang menjalankan prinsip agama, yaitu mau'idhah hasanah dan jidal. Jidal itu debat. Dan ini fungsi eksternalnya. Kalau tadi kan internal, menguatkan keimanan. Yang kedua apa? Kadang-kadang keimanan kita itu dikritik orang lain. Keberagamaan kita diserang orang lain. Sehingga kita perlu jawab, perlu kemampuan berdebat. Dan skill debat itu adanya di ilmu kalam. Bahkan nanti di kitab tertentu ada penjelasan kenapa sih lahir ilmu kalam dalam tradisi Islam. Antara lain karena ketika agama Islam berinteraksi dengan agama-agama lain yang sudah punya struktur wawasan teologis yang agak dalam secara rasional, itu kan kita semacam ditanya, semacam ditantang. Lah kalau Islam bagaimana? Di situ terus muncul para ulama kalam yang menjelaskan agama secara rasional. Ini
Minggu lalu kan kita ketemu salah satu tokohnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Sultanul Mutakallimin, rajanya para ahli kalam. Mereka ini berjasa menegaskan ke dalam dan melindungi dari serangan luar. Maka kata Al-Amiri, ilmu kalam penting. Jadi dua ilmu yang paling penting di antara ilmu-ilmu milliyah, yaitu ilmu hadis dan ilmu kalam.